Hai guys, gue Alvin Hartanto. Gue akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di sesi Relationship Talks bulan Februari 2023 lalu di CLCC. Tapi saya pernah mengalami kegagalan-kegagalan juga di mana saya mungkin mau mendekati seseorang tapi akhirnya nggak dapet. Dan kalau ditanya bagaimana cara menghadapinya ya of course bangkit ya begitu ya. Yuk kita langsung bahas pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana langkah-langkah praktis supaya bisa dapat pacar karena sudah jomblo terlalu lama? Oke, langkah praktisnya yang pertama pastinya lu harus masuk dalam komunitas. Komunitas olahraga, rohani, dan sebagainya. Aktiflah berkomunikasi di sana. Minta feedback, misalnya ada orang-orang yang mungkin lebih dewasa di komunitas itu. Jangan menutup diri untuk meminta masukan supaya diri lu bisa menjadi lebih baik. Langsung pertanyaan nomor 2. Should I have a standard when looking for a partner? Or should I just try to be with everyone until I find the right one? Yes, jelas lu perlu punya standar yang emang bener-bener itu lu banget yang lu mau. Yang pertama, pastiin lu perlu cek apa yang must have lu pengen dari partner lu itu. Kedua, yang nice to have, yang mungkin masih setengah-setengah lah. Kalau punya bagus, kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan tentuin juga mana yang red flag, yang bener-bener lu nggak mau dari partner lu ke depannya. Oke, ketiga, gimana caranya supaya nggak feeling lonely saat-saat single? Jelas, jawabannya sama. Pastiin lu masuk komunitas supaya nggak lonely. Pastiin lu tertanam di sana, mau dibina di sana, juga lu mau care sama orang-orang di sana. Oh iya, tapi lu perlu cek juga nih. Karena ada banyak orang ternyata yang ada dalam keramaian tapi tetap merasa sendirian. Karena ternyata mungkin bukan secara mental atau fisik yang bermasalah kesepian. Tapi mungkin secara spiritual, lu perlu diisi dengan pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi lu. 4. Let's say, kita udah berdoa dan Tuhan udah kasih jawaban atas jodoh kita. Tapi di saat bersamaan restu orang tua tidak bertemu. What should I do? Oke, bahas tentang konteks sulitnya dapat restu orang tua. Gue mau bilang, sebelum lu dapat restu orang tua, jangan menikah. Komunikasikan lebih banyak. Mayoritas orang tua itu pengen yang terbaik buat lu. Jadi, lu perlu deal untuk terus berkomunikasi hingga akhirnya menemukan kata sepakat. Jangan menikah sebelum dapat restu orang tua. Ingat, orang tua adalah pilihan Tuhan untuk menjadi wakil Tuhan di bumi ini. Ya, pastiin terus komunikasikan dengan berani dengan orang tua lu. Nomor 5, berapa lama idealnya PDKT dan kapan harus memulai PDKT kalau awalnya teman? Oke, tidak ada angka yang pasti dan kita nggak bisa benar-benar mematok bagaimana kalian berteman, kalian ber-PDKT. Yang pasti, waktu memulai PDKT dan masuk ke pacaran, dari masa-masa lu jadi teman, mau masuk ke pendekatan dan akhirnya ke pacaran, pastiin lu siap menerima konsekuensi waktu misalnya attachment itu makin dekat. Pastiin lu siap untuk menerima konsekuensi itu. Pasti ada resikonya, dan lu sendiri yang paling punya keberanian, harus berani untuk mengambil keputusan untuk akhirnya memutuskan, oke, gue mau pacaran, oke, gue mau nembak, atau dan sebagainya. Oke, bisa jadi sangat yakin dengan waktu cepat, atau sangat lama bisa yakinnya, depends on you. Makanya perlunya mentor. 6, bagaimana cara menghilangkan trauma dari kegagalan hubungan terakhir dan melihat hubungan keluarga yang gagal? Yang pertama pastiin diagnosa, mengaku dulu nih, kira-kira apa nih trauma dan ketakutannya. Diagnosa. Kedua, akui di hadapan Tuhan dan keluarga Tuhan. Ketiga, jangan sungkan untuk minta didoakan. Jangan sungkan untuk terus-menerus minta disupport. Akui, sadari, lalu mengaku untuk minta pertolongan dari Tuhan. Isi terus dengan firman Tuhan. Dan itu akan menjadi terus proses yang berkesinambungan. Ya, untuk mau terus berkomunitas, didoakan, dijaga oleh komunitas juga. Oke, 7, apakah kita harus utuh dulu baru bisa pacaran? Proses menjadi utuh adalah proses umur hidup. Waktu kita berpacaran pun kita perlu untuk tetap menjaga diri penuh utuh sama Tuhan, utuh sama Kristus, sehingga kita benar-benar fokusnya mengasihi, bukan menuntut. Dan akhirnya bisa membangun yang namanya healthy dating. Jadi tidak ada yang bisa menentukan saya udah utuh atau belum dan sebagainya. Proses menjadi utuh adalah proses terus setiap harinya bersama dengan Tuhan. Karena utuh itu memiliki artinya penuh, whole, utuh bersama dengan Kristus. Kasih Kristus yang memenuhi kita sehingga kita sanggup mengasihi lawan jenis, pasangan, atau orang yang lagi kita mau kejar. Oke, 8. Is healthy relationship
made up from healthy individuals? Yes. Satu toxic individual kalau digabungin jadi dua toxic individual jadi satu toxic relationship. Dua healthy individual digabungin jadi healthy relationship. Nah, gue pengen jelasin nih, toxic artinya apa? Kalau gue boleh ngasih kesimpulan, tanpa Kristus kita tuh toxic. Karena cintanya terbatas dan transaksional. Tapi dengan Kristus kita bisa menjadi loving individual. Oke, 9. Gimana caranya tahu kalau she or he is the one? Taunya sederhana. Waktu elu berani memilih. Karena God present, we choose. Tuhan gak mendikte kita. Tuhan mengizinkan kita untuk memilih. Kalau kata almarhum Pastor Raditya Oloan berkata bahwa jodoh itu ada di hati Tuhan. Karena Tuhan maha tahu. Tapi ada di tangan kita untuk menentukan. God present, we choose. Pastinya tadi ya, lu punya standar mana yang must have, nice to have. Pastiin pilih yang gak ada red flag. Tetap kita perlu dewasa untuk berani ambil keputusan. Ya, konsekuensi selalu ada dari setiap pilihan kita. Karena gak ada orang yang sempurna. There is no perfect man. Semua pilihan pasti ada gak enaknya. 10. Jodoh itu ada satu atau bisa ada beberapa. Kalau misalnya ada yang terbaik dari pilihan-pilihan itu, gimana kalau ternyata we miss the change? Wow, gue ulangi lagi. Jodoh ada di tangan kita, walau ada di hati Tuhan. Karena Tuhan maha tahu. Ya jelas kita pilih satu orang. Karena firman Tuhan berkata kita menikah dengan satu pasangan hidup. Satu orang. Ya. Hey, Tuhan maha tahu. Tapi jodoh ada di tangan kita. Jangan serakah. Karena kita cuma bisa memilih satu dan menentukan satu. Oke, 11. Bagaimana cara agar lawan jenis jadi tertarik? Pastinya bangun diri kamu. Ibarat kalau lu mau cari kupu-kupu, jadilah taman bunga. Bangun diri lu. Dari penampilan, gaya lu berkomunikasi, knowledge lu, semuanya bangun diri kamu. Karakter-karakter yang lu rasa perlu diperbaiki. Jelas orang bisa tahu karakter malas itu tidak baik, rajin itu baik. Kedua adalah jelas kalau lu misalnya pasif berkomunikasi, itu bisa ditingkatkan menjadi aktif. Ada banyak hal yang bisa kita bangun. Oke, 12. Mau tanya dong, lebih baik cari jodoh yang ada di dalam satu circle atau di luar? Yes, kalau ada kesamaan di dalam satu circle, pasti itu akan memudahkan. Karena kesamaan itu mempermudah. Tapi, mau ada satu circle pun, kita namanya manusia diciptain unik sama Tuhan. Jadi tetap pasti nanti akan menemukan perbedaan. Karena perbedaan akan selalu ada. Dalam hubungan selalu ada tantangan. Mau satu komunitas, satu mentor pun pernah kok ada yang gagal. Jadi tidak ada yang menjamin. Pastinya jadilah relationship fighter. Dimanapun, kapanpun, dan siapapun yang lu mau bangun hubungan. 13. Apakah perlu menjalani fase sahabatan sebelum pacaran? Karena biasanya jika sudah menjadi sahabat, kita sudah jauh lebih mengenal pribadinya. Baik dan buruknya. Oke, goal pacaran itu adalah untuk pernikahan. Sahabatan berarti udah kenalan lebih jauh kan? Ya, udah hidup bersama misalnya sebagai friendship. Itu mempermudah karena kita udah lebih mengenal ya. Mengenal lebih awal itu lebih baik. Ada orang bilang enak malah kalau nikah dengan sahabat. Karena jelas nanti waktu kita sudah menikah, termasuk gue udah menikah. Tetap aja kita tuh berpasangan tuh nggak yang romance terus gitu. Ada di mana momen-momen kita ya seperti berteman. Toh akhirnya kita udah tua pun ya kita perlu ada teman untuk kita ajak ngobrol dan sebagainya. Jadi kalau dari sahabat ada yang bilang katanya oke banget. Tapi again, relationship itu sangat luas. Tidak ada yang benar-benar saklek harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Kalau gue mau bilang secara prinsip, waktu kita udah mengenal lebih awal, lebih banyak duluan, itu ada keuntungannya. Oke, what if God doesn't have anyone for me? Teman-teman, pasangan hidup itu bukan tujuan hidup. Tapi pasangan hidup harusnya memperkuat tujuan hidup. Tujuan hidup yang dari Tuhan pastinya. Jadi jangan sampai pasangan hidup itu jadi tujuan hidup. Sehingga kita ketakutan, gimana kalau gue gak disiapin orang, gimana kalau gue gak Fokus dulu, tujuan hidup lu, Tuhan bukan. Gue pribadi encourage bahwa tujuan hidup kita yang paling luar biasa, yang pasti lebih besar dari rancangan kita sendiri adalah rancangan Tuhan. Pastiin kita mengejar tujuan Tuhan. Cukup lakuin bagian lu dengan finding the right one aktif. Dengan lu mau berkomunikasi, berkomunitas. Dan ingat tujuannya adalah untuk hidup lu untuk Tuhan. Pasangan hidup memperkuat tujuan hidup.
Kapan waktu yang tepat untuk berpacaran? Sederhana, waktu kamu siap untuk ngerti tujuan dari pacaran adalah untuk persiapan pernikahan. Yes, waktu pacaran lagi persiapan jelas buka mata harus lebar-lebar, lebih siap nih. Karena ada orang bilang katanya lebih baik putus daripada cerai. Nah, tapi ingat, jadi waktu mulai berpacaran, goal akhir pandangan lu itu untuk menikah. Karena nggak ada tuh pacaran tujuannya apa? Buat pengalaman, buat main-main. Jangan. Karena dampaknya lebih sayang. Set tujuan dulu nih bahwa pacaran itu persiapan pernikahan. Untuk lu bener-bener ngecek. Buka mata lebar-lebar pas pacaran. Karena nanti waktu pernikahan lu harus tutup mata. Ya. Dan kapan waktu yang tepat lagi? Waktu lu udah siap menanggung diri lu sendiri dong. Udah bisa membiayai diri lu. Udah tanggung jawab sama diri sendiri. Maka siap nanti untuk bertanggung jawab untuk berdua. 16. Kalau kita sudah tahu apa yang kita ingini dalam pasangan, tapi doi baru muncul tanda-tanda saja dari kriteria tersebut, belum pasti seperti itu. Apakah lebih baik coba atau nggak usah? Menurut gue pribadi, ya coba. Kalau kita belum mengenal secara utuh, baru lihat sedikit-sedikit, ya kita nggak bisa langsung jump into conclusion menghakimi dia. Coba, kalau memang lu siap menanggung konsekuensinya. Kedekatan akan membuat kita lebih mengenal. Dan jangan kaget, kalau kita semakin dekat, pasti ada yang gak sesuai harapan. Ingat, perfect couple is not real. Real couple is not perfect. Gimana caranya kita attract orang yang tepat di hidup kita? Attract yang tepat, oke, ibarat memancing. Ya, ibarat kita lagi mau mancing nih. Umpan yang kita siapkan itu menentukan tangkapan kita. Ya. Sehingga kita perlu tahu juga nih, attract-nya mau di mana, lokasinya, caranya gimana. Gua kasih contoh, kalau yang kita terus pikirin adalah uang misalnya, yang kita pengen sodorkan yang jadi umpannya adalah uang, kesuksesan, dan sebagainya. Yang akan tertarik adalah orang-orang yang tertarik dengan itu. Tapi kalau misalnya kita mau attract orang yang tepat sesuai dengan yang Tuhan mau, ya kita pikirkan bahwa kita kasih umpan cara hidup yang menghormati Tuhan. God honoring life, God-centered life. Maka orang yang attract dengan hidup kita adalah orang yang juga punya God-centered life. Orang yang rajin, excellent, teachable. Semua karakter-karakter Kristus. Maka orang yang tertarik adalah orang yang demikian. Definisi pasangan sepadan. Oke, kalau menurut gue pribadi ya, karena di sini jawabannya menurut Pastor nih misalnya. Yang pastinya adalah orang yang gak sempurna tapi mau sama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Itu sepadan. Gua kasih contoh. Misalnya, satu orang lokasinya ada di kota Bandung. Satu orang lokasinya ada di kota Cirebon. Tapi kalau tujuannya sama-sama adalah misalnya Jakarta. Nanti akan bertemu di Jakarta. Itu analoginya lagi nih. Kalau misalnya dua orang ada di lokasi yang berbeda, realita yang berbeda. Tapi tujuannya sama-sama Yesus. Nah itulah sepadan. Tujuannya sama, satu tujuan, satu iman, ya, satu pemikiran tentang apa yang mau dituju untuk membangun pasangan, berpasangan sesuai dengan Kristus. God-centered man and God-centered woman. How can we find our purpose in life? Ini pertanyaan 19, selagi masih single and free. Oke, menurut gue pribadi, purpose itu bukan tempat di mana nih. Apa yang harus kita lakuin nih? Kerjaan apa nih? Purpose itu adalah person named Jesus. It's about the who. Jadi pastiin kita mau deket sama namanya Yesus. Pribadi yang namanya Yesus. Karena Yesus berkata di Yohanes, berkata gini, akulah jalan, I am the way, the truth, and the life. Jadi purpose adalah waktu kita mau deket sama Yesus. Pastiin, waktu lu single, cari Tuhan. Ingat, sekali lagi, pasangan hidup bukan tujuan hidup. Ya, tapi tujuan hidup harusnya diperkuat oleh adanya pasangan hidup. Ya, aplikasinya gimana yang ada di tangan kita? Pastinya ya, kita ada usaha, orang tua, atau misalnya kita ada studi apa. Lakuin yang terbaik seperti untuk Tuhan. Pertanyaan nomor 20. What if I'm already content with being single and no need to find partner anymore? Wow, orang yang bertanya ini sangat yakin bahwa dia content, single, independent gitu ya. Nah, gue mau nanya dulu. Kalau lu merasa nyaman sendirian, apa alasannya? Coba selidiki diri sendiri. Apakah alasannya karena lu pernah ngerasain sakit? Atau lu lagi sombong, ngerasa lu manusia yang paling hebat? Ingat, tujuannya dulu apa? Karena seringkali kita nggak tahu nih tujuannya apa.
Ya. Kalau alasannya untuk pekerjaan Tuhan, contoh di Alkitab, Rasul Paulus atau Yesus tidak ada menceritakan tentang menikah. Tapi tujuannya jelas, karena dia menjadi rasul untuk pekerjaan Tuhan. Ya, kalau misalnya no need to find partner anymore hanya karena merasa mungkin ya, sorry, apakah lu merasa diri lu lebih baik dari orang lain? Atau lu pernah mengalami kesakitan? Nah inilah perlunya kita ngobrol lebih lanjut secara personal. Siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup lu? Apakah diri lu sendiri? Atau lu mau mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan? Itu yang utama. Apa motivasinya dulu? Oke, that's all untuk part yang pertama. Kita akan bertemu lagi di next part. God bless you.